136/13 dari kelas peternakan A dengan mata kuliah produksi ternak unggas, dosen pengampu Ibu Tati Fidarasari SPTMP. Di sini saya akan melakukan pembedahan ternak unggas yaitu Anas Clathyrhynchus atau bebek jantan. Di sini saya akan melakukan pembedahan ternak unggas yaitu Anas Clathyrhynchus atau bebek jantan yang dimulai dari bagian eksternal. Yang pertama yaitu ada caput atau kepala, caput. Kemudian ada rostrum yaitu paruh. Paruh sendiri terbagi menjadi dua yaitu maksilar rahang atas dan mandibula rahang bawah. Kemudian ada nostril yaitu lubang hidung. Ada organum visus yaitu mata yang terdiri dari dua yaitu palpebra superior dan palpebra inferior. Kemudian ada porus acousticus externus yaitu lubang telinga yang ditutupi oleh bulu-bulu halus. Kemudian ada cervix yaitu leher yang bentuknya panjang dan fleksibel yang menghubungkan antara caput dengan trunkus. Setelah itu ada trunkus yaitu badan yang diselimuti oleh bulu-bulu untuk melindungi suhu tubuh yang buruk. Bulu-bulu tersebut terbagi menjadi tiga yaitu pertama plumule terdapat di bagian sayap. Kemudian ada phyllodume yaitu bulu-bulu halus. Kemudian plumule yaitu bagian yang terdapat di bagian dada bawah. Di trunkus ini dilengkapi dengan bagian ekstremitas anterior yaitu bagian sayap dan ekstremitas posterior yaitu bagian kaki. Dan yang terakhir itu ada kaudal atau ekor. Nah, yaitu anatomi dari bulu. Yang ini namanya kalamus. Dianya melekat pada kulit ternak. Kemudian dilanjutkan dengan racis. Nah, bulu-bulu yang di samping ini namanya vexillum atau bendera bulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tractus digestivus yang dimulai dari kahum oris yaitu mulut, di mana fungsi mulut ini yaitu sebagai tempat makan dan minum, di mana nantinya akan menghasilkan cairan saliva. Di dalam kahum oris ini terdapat glandula salivarius yaitu sebagai pelumas agar memudahkan penelanan pada makanan melalui faring dan esofagus. Kemudian ada faring. Faring ini terbagi menjadi dua percabangan. Yang pertama itu ada laring, bentuknya seperti cincin-cincin yang fungsinya sebagai alat respiratori. Kemudian ada esofagus yaitu sebagai tempat saluran makanan dari faring menuju ventriculus. Setelah itu ada crop atau tembolok, fungsinya untuk menyimpan dan menerima makanan sementara sebelum proventriculus. Terus ada proventriculus ini, kemudian ada ventriculus atau gizzard, ini dia, yaitu fungsinya sebagai mencerna atau menggiling pakan menjadi yang lebih halus lagi dengan bantuan grid yang ada di dalamnya sehingga dapat melalui saluran usus. Grid tersebut ini dia seperti kristal-kristal kecil yang warna putih. Kemudian ada intestinum tenue yang terdiri dari tiga yaitu duodenum. Yang pertama ini yang letaknya melekat pada pankreas, fungsinya untuk sebagai proses penyerapan paling besar. Pada duodenum ini disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian ada jejunum dan ileum, di mana fungsinya sebagai tempat untuk mempercepat pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak dan mempermudah proses absorpsi. Yang pertama, protein diubah menjadi asam amino oleh pepsin dan kemotripsin. Kemudian lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Setelah itu ada karbohidrat diubah menjadi disakarida lalu monosakarida oleh amilase. Setelah itu ada seka atau usus buntu, ini dia yang berisi pakan yang sangat lembut yang dapat keluar masuk hanya sedikit air, karbohidrat, dan protein yang diserap oleh bantuan bakteri. Namun fungsi dari seka ini belum diketahui dengan jelas. Kemudian ada rektum atau usus besar, di mana rektum ini fungsinya sebagai tempat terjadinya reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh. Kemudian ada kloaka yang terakhir. Kloaka ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan sebagai tempat pembuangan sisa-sisa digesti, urin, dan muara saluran reproduksi. Organ tambahannya yaitu ada tiga. Yang pertama itu pankreas, di mana fungsi pankreas ini mensekresikan pancreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Kemudian ada kantung empedu, ini dia yang warna hijau.
Fungsinya mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, mengemulsi dan menyerap lemak, serta memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian ada hati yang fungsinya mengeluarkan cairan empedu yang berperan dalam mengemulsikan lemak dan tempat metabolisme protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistem respiratori yang dimulai dari nostril, yaitu lubang hidung, di mana fungsinya sebagai lubang pernapasan. Setelah itu ada faring yang digunakan di sini, yaitu laring sebagai penyalurnya. Kemudian ada trakea, di mana di pangkal trakea ini terdapat siring yang berfungsi sebagai penghasil suara. Lalu di bagian akhir trakea terdapat dua percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah itu di bronkus ini ialah penghubung menuju ke pulmonalis. Di pulmonalis ini fungsinya sebagai tempat untuk mencukupi kebutuhan oksigen sebagai proses metabolisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem progenital yang dimulai dari yang pertama itu ada ginjal, di mana fungsi ginjal ini sebagai mensekresikan segala sistem metabolisme yang dari dalam tubuh bebek. Ginjal ini terbagi menjadi dua, yaitu sinister, kemudian dexter. Setelah itu ada ureter yang fungsinya mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Kemudian ada genitalia yang terdiri dari testes. Ini dia yang fungsinya sebagai penghasil spermatozoa dan pengekskresi testosteron. Bentuknya itu lonjong, keputihan. Setelah itu ada ductus epididymis. Ini fungsinya sebagai menyimpan dan mentransfer sperma yang belum matang dari testes. Kemudian ada ductus deferens, yaitu fungsinya membawa semen ke uretra bersama dengan ureter yang bermuara ke kloaka. Kemudian ini ada penisnya sebagai alat reproduksinya. Selanjutnya ada sistem nervosum yang terdiri dari cerebrum, yaitu otak besar. Ini cerebrum sendiri terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfactorius. Setelah itu ada cerebellum, otak kecil. Ini. Setelah itu ada medulla oblongata, dan yang terakhir ada medulla spinalis. Dan yang terakhir ada sistem sirkulatori yang terdiri dari jantung. Jantung sendiri terdiri atas atrium sinister dan atrium dexter yang dindingnya dia tipis. Kemudian ada ventricle sinister dan ventricle dexter yang dindingnya dia tebal. Sekian hasil praktikum saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.